Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa pada kajian rutin kita di Kamis sore, ya, yaitu pada acara Hadisul Khamis. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita memasuki di pertemuan 170. Bersama saya ada Ustaz K.D. Bukhari Yusuf, MA. Alhamdulillah. Dan tema yang akan kita angkat pada sore ini yaitu diambil dari kitab Riyadhus Shalihin bab 25 tentang perintah menunaikan amanah. Jamaah rahimakumullah yang ada di studio maupun di rumah, inilah kajian-kajian yang kita lakukan untuk mengkaji kitab-kitab kuning. Dan kali ini Ustaz akan memaparkan tentang perintah menunaikan amanah. Baik, sebelum kita mulai, nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ya di akhir acara. Kemudian sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca umul kitab. Al-Adiliyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian dan para pemirsa PKS TV dan juga para hadirin di studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sama-sama dimuliakan Allah untuk bisa menghadiri satu majelis ilmu, majelis yang menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala, majelis yang selalu ditunggu-tunggu dan dipenuhi oleh para malaikat Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu diberkahi, dirahmati, dan diberikan ketenteraman batin, ketenteraman yang bisa membantu kita dalam menjalankan amal ibadah serta komitmen menjalankan agama kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam tidak lupa sama-sama kita sampaikan kepada guru kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada seluruh sahabat, kerabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Dan sekalian, kajian kita pada sore hari ini tadi sebagaimana disampaikan yaitu bab yang ke-25 dari kitab Riyadhus Shalihin tentang babul amri bi'ada'il amanah. Bab perintah untuk menunaikan satu amanah. Ada 4 hal yang akan saya kupas berkenaan dengan bab ini. Yang pertama tentang pengertian amanah itu sendiri dan definisinya. Kemudian yang kedua tentang ruang lingkup amanah. Kemudian yang ketiga tentang urgensi atau kepentingan amanah. Dan kemudian yang keempat tentang sifat-sifat amanah itu sendiri. Dan yang kelima adalah mengkaji terhadap hadis dan ayat-ayat yang telah dipilih oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin
berkenaan dengan bab yang ke-25 ini. Saudara sekalian, sebelum kita mengkaji, terlebih dahulu saya ingin memberikan satu pengantar betapa Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini menunjukkan keulamaan beliau, menunjukkan kedalaman ilmu serta keluasan yang beliau kuasai terhadap ilmu pengetahuan agama. Kalau kita lihat di dalam bab ini, maka ada dua ayat Quran yang dipilih sebagai pengantar di dalam bab. Ayat yang pertama berkenaan dengan surat An-Nisa ayat 58, dan ayat kedua yang dipilih adalah surat Al-Ahzab ayat 72. Setelah itu beliau kemukakan beberapa hadis, yaitu hadis Abu Hurairah, hadis Hudzaifah al-Yaman, kemudian hadis Hudzaifah lagi, dan kemudian ada hadis Abi Hubaib, yang itu merupakan hadis yang cukup panjang dan sebagai penutup di dalam bab ini. Dari cara beliau memilih hadis-hadis ini dan cara beliau memilih ayat-ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya amanat itu merupakan sesuatu yang sangat agung, atau yang disebut dengan fariḍah azimah, suatu kewajiban yang sangat besar yang memiliki dampak yang sangat luas dan berakar ke dalam hati yang sangat dalam. Selain itu, bahwa dalam konteks pilihan-pilihan hadis dan ayat ini juga menunjukkan betapa amanat itu tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat titipan. Kalau dalam bahasa kita yang namanya amanat itu identik dengan titipan. Padahal pengertian amanah nanti sebagaimana akan saya jelaskan tidak hanya meliputi aspek titipan, tetapi baik menyangkut hal-hal terkait dengan masalah kewajiban manusia hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun terkait dengan kewajiban yang harus ditunaikan sesama manusia. Dari cara beliau memilih hadis-hadis ini sendiri juga mengambil satu pilihan-pilihan yang sangat menyentuh, yang nantinya kita akan lihat betapa sesungguhnya hadis yang dikemukakan antara lain memberikan sebuah perbedaan yang sangat tegas antara orang yang disebut sebagai munafik dan orang yang disebut sebagai mukmin, sahibul amanah, dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa pilihan-pilihan beliau yang nanti akan kita kupas satu persatu ini memang menunjukkan kedalaman ilmu beliau dan keluasan ilmu Imam An-Nawawi, khususnya di dalam membahas tentang masalah amanah, dan ini disampaikan dengan kalimat atau pesan yang pendek. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita bicara tentang amanah, amanah itu dari sisi bahasa itu berasal dari kata-kata amanah. Jadi ada kaitan dengan al-amnu wa amanah, keamanan dan kesetiaan. Ada kaitan dengan al-amanah wa amanah. Jadi ada kaitan dengan kesetiaan atau menunaikan terhadap janji serta keamanan. Sehingga makna al-aman itu adalah maknanya al-wafa, menepati, setia. Jadi orang yang amin itu adalah orang yang setia. Tetapi khain
itu orang yang pengkhianat. Dan kalau kita lihat penggunaan kalimat amanah itu secara umum memiliki makna al-wadi'ah, titipan. Ini yang sering menjadi penggunaan kata amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kemudian dikatakan fulanun amin, orang itu amin, itu artinya adalah orang itu selalu menepati janji, selalu setia, tidak ada pengkhianatan. Karena itu amanah versusnya adalah pengkhianat. Amanat itu identik dengan kesetiaan. Dan kalau kita lihat di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasir, bahwa amanah itu ada kalanya digunakan untuk menamakan keadaan. Karena itu keadaan orang itu dapat dipercaya. Ini namanya amanah. Ada kalanya kalimat amanah itu untuk menjelaskan atau mengungkapkan terhadap sesuatu yang diamanatkan. Bisa saja sesuatu itu berupa benda, titipan. Bisa saja sesuatu itu berupa kewajiban. Bisa saja sesuatu itu berupa yang lainnya. Karena itu kalimat amanah identik dengan al-wafa, yaitu kesetiaan atau menepati janji, versus al-khiyan. Ini kata kunci yang paling mudah. Jadi amanah itu identik dengan al-wafa, menepati janji atau kesetiaan, versus daripada al-khiyan. Terkadang kalimat amanah itu digunakan untuk mengungkapkan suatu kedudukan. Ketika seseorang telah diamanati suatu kedudukan, maka kedudukan tersebut disebut apa? Disebut apa? Amanah. Karena itu orang ketika mendapat jabatan, jabatan itu hakikatnya adalah amanah. Demikian juga bahwa kalimat amanah itu juga digunakan untuk menjelaskan tentang keislaman. Maka orang yang muslim itu disebut orang yang dapat dipercaya. Kalau seorang pernah ditanya, ya Rasulullah, halil mukmin yatrukus shalah, apakah seorang yang beriman itu terkadang juga meninggalkan sholat? Karena bisa jadi. Wahal mukmin la yasum, apakah orang mukmin itu terkadang juga tidak berpuasa di bulan Ramadan, Husain? Oh iya, bisa. Wahal mukmin yakdzib, apakah seorang mukmin itu berdusta? Tentu kata Nabi, fa'amal kadzibu fa, adapun kadzib, dusta tidak. Dan dusta itu nanti saudara kembar daripada atau saudara tiri daripada pengkhianatan. Nah, oleh karena itu terkadang kalimat amanat itu digunakan untuk menjelaskan suatu titipan. Jadi aku titipin ini amanat supaya disampaikan kepada fulan atau fulan. Terkadang kalimat amanat itu juga digunakan untuk menjelaskan suatu tugas. Jadi seseorang ketika mendapat tugas, kalau tadi posisi jabatan, kalau tugas ini konteksnya adalah manajemen, maka itu juga merupakan amanah. Oleh karena itu, para ulama mendefinisikan tentang amanah banyak definisi. Imam Qatadah mengatakan al-amanatu ad-din wal faraid. Amanat itu hakikatnya adalah agama dan seluruh kewajiban-kewajiban. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan amanah ia at-taklif wa qabul al-amr atau al-awamir wa nawahi bi syartiha, yaitu beban yang diberikan dan diterima oleh seorang yang beriman serta
larangan-larangan yang telah sampai kepada dia dengan syarat. Syaratnya apa? In qama bidzalika usib wa in tarakaha. Oke. Kalau dia menunaikannya akan diberi ganjaran, tapi kalau dia mengabaikannya dia akan disiksa. Nah, saudara sekalian, dari pembicaraan pengertian amanah dalam konteks bahasa, dari aspek bahasa maupun secara terminologi, dapat kita simpulkan bahwa amanah itu adalah segala hal yang bersifat baik. Arti segala hal yang bersifat kebaikan yang telah kita terima sebagai tugas atau kita terima sebagai kewajiban, baik itu berkenaan dengan urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, yang mana hal itu harus atau sebaiknya kita laksanakan dengan berkonsekuensi pahala bagi yang melaksanakan atau dosa bagi yang meninggalkan. Inilah kira-kira kata kunci atau simpulan tentang pengertian amanah. Jadi amanah itu adalah suatu hal atau segala hal yang bersifat baik yang bersifat kebaikan yang telah kita terima. Jadi ada beberapa kata kunci. Pertama adalah hal-hal yang bersifat kebaikan. Jadi tidak mungkin kalau hal-hal yang bersifat keburukan itu disebut amanah. Contoh misalnya, Anda atau antum diminta, dipesani, tolong ya, nanti yang uang itu sebagiannya sebelum disetor dipotong dulu. Padahal itu sifatnya adalah pencatutan, mencatut. Karena kalau saja perintah tadi itu berkenaan dengan hal yang baik disebut amanah yang wajib ditunaikan. Tapi karena itu bukan hal kebaikan, maka tidak perlu dilaksanakan. Bahkan lebih ekstrim misalnya, kalau ada atasan kita atau mentor kita atau ustadz kita atau orang tua kita memerintahkan kepada kita, tetapi dalam hal yang tidak bersifat kebaikan, itu tidak termasuk golongan amanah. Jadi ini kata kunci pertama, bahwa suatu itu disebut amanah ketika memang berkenaan dengan hal-hal yang baik. Yang kedua, kata kunci kedua adalah telah kita terima sebagai tugas. Nah, kalau sesuatu itu belum pernah kita terima sama sekali, ya bagaimana kita akan bisa menunaikan? Tidak mungkin. Sebab seorang mukallaf, seorang yang layak menerima suatu kewajiban, itu syaratnya manakala perintah itu sudah diterima. Karena itu di dalam serah terima suami istri misalnya, atau calon menantu, calon istri misalnya, itu mesti harus ada qabul, tidak cukup dengan ijab. Misalnya cukup aku nikahkan anak kandung saya bla 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 dengan engkau, dengan mas kawin bla 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 bla, tunai. Tetapi si calon pengantin pria diam, tidak qabul, tidak terima, maka itu tidak bisa menjadi suatu amanah. Maka itu tidak sah. Kenapa? Karena ijabnya ada, tapi qabul nggak ada. Jadi sesuatu akan menjadi amanah kalau kemudian kita qabul. Saudara sekalian, jangan lupa bahwa kita sebelum lahir semuanya tanpa terkecuali telah menyatakan qabul, telah menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang menjadi pilihan ayat yang diambil oleh Imam An-Nawawi, yaitu di dalam surat Ahzab 72, inna aradnal amanata. Ini nanti amanah di sini apa nanti akan saya jelaskan. Tetapi kemudian
Yang ingin saya katakan adalah bahwa kita semua telah qabul. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Ini artinya qabul, menerima. Jadi berarti nanti seluruh penjelasan yang bersifat amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu kita berkewajiban untuk menunaikan, dan dengan menunaikannya Allah akan memberi pahala, dan ketika kita abaikan tentu akan berakibat pada dosa. Nah, jadi kata kunci yang ketiga adalah diterima atau kacang juga. Diterima sebagai apa? Satu, sebagai tugas. Tadi sebagai tugas itu dalam hal job description, pembagian tugas dalam manajemen, atau diterima sebagai kewajiban. Nah, apa kewajiban? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat, itu amanah. Siam, itu amanah. Zakat, itu amanah. Karena itu semua kewajiban-kewajiban yang sudah kita terima itu tentunya sudah menjadi amanat yang wajib ditunaikan. Nah, kemudian kata kunci yang keempat adalah baik itu kaitan dengan urusan agama maupun urusan duniawi. Jadi amanah itu ada kalanya bersifat duniawi, yaitu urusan antara manusia dengan manusia. Ada kalanya amanah itu urusan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian ulama mendefinisikan bahwa amanah itu singkatnya adalah segala hal yang mesti ditunaikan oleh seseorang, apakah berkenaan dengan Allah maupun berkenaan dengan sesama manusia. Jadi dengan konteks yang seperti ini, maka sehingga amanah yang diberikan Allah itu kaitannya dengan amanah urusan agama, dan sedangkan dengan manusia urusan keduniaan dan seterusnya. Nah, kemudian kata kunci yang berikutnya adalah yang harus atau sebaiknya. Kalau harus itu berarti bersifat wajib, kalau sebaiknya itu adalah di bawah wajib. Ada kalanya itu adalah sunnah, ada kalanya itu adalah mandub, ada kalanya itu adalah mubah. Nah, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan ayat yang ke-72 surat Al-Ahzab, kalimat amanah di situ maksudnya adalah seluruh perintah-perintah Allah yang bersifat wajib maupun tidak bersifat wajib, atau seluruh larangan-larangan Allah yang sifatnya wajib ditinggalkan atau sebaiknya ditinggalkan, itu semuanya tergolong amanah. Jadi saudara sekalian, kata kunci yang berikutnya adalah berkonsekuensi pahala atau berkonsekuensi dosa. Kenapa kemudian amanah itu berkonsekuensi pahala? Manakala amanah itu ditunaikan, apakah itu wajib maupun itu sunnah, tentu akan berkonsekuensi pahala. Tetapi kalau itu sifatnya adalah diabaikan atau sifatnya sunnah, maksud saya ketika kemudian diabaikan, maka itu akan berkonsekuensi kepada dosa. Inilah yang kemudian sering disebut oleh ulama bahwa amanah itu merupakan fardhun 'azimah, yaitu kewajiban yang sangat agung. Saudara sekalian, saya ingin mengajak sedikit berenung sebelum kita kaji terhadap Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin ini. Sebagian ulama mengutip asbabun nuzul daripada ayat yang ke-58 surat An-Nisa ini sebagai inspirasi, yaitu ketika Rasulullah SAW pada saat Fathu Makkah, maka setelah duduk-duduk semuanya, ditanyalah, siapa yang membawa kunci Ka'bah? Maka disebutlah namanya Utsman bin Thalhah. Lalu didatangkanlah Utsman bin Thalhah. Lalu ditanya Nabi, mana kunci Ka'bah? Lalu
diserahkan kunci itu kepada Rasulullah. Setelah diserahkan, Nabi kemudian membuka pintu, dan di pintu itu kemudian beliau berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dan setelah itu kemudian kunci si Utsman bin Talha pergi, lalu dipanggil kembali, Utsman kesini, inilah kunci Ka'bah, peganglah untuk kamu tunaikan sebagai amanah. Setelah itu kemudian turunlah ayat Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian. Memerintahkan apa? An tu'addu al-amanati. Menunaikan amanat ila ahliya, kepada pihak yang berhak. Saudara sekalian, jika ayat yang ke-58, ini langsung mulai di halaman berikut itu ya, itu sudah masuk. Silakan saja dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di situ hadis yang sebelum hadis yang ke-199, beliau mengambil 2 ayat, dan saya sedang menjelaskan ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-58 dari surat An-Nisa. Kenapa kemudian ayat ini bentuknya al-amanati atau al-amanatu, bentuknya sama? Coba kita bandingkan kutipan beliau ayat yang ke-72 dari surat Ahzab, Inna aradnal amanata, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala sudah menawarkan al-amanata, suatu amanah, ya, ala samawati wal ardi, kepada seluruh langit dan kepada bumi, bahkan wal jibali, kepada gunung. Tapi fa'abaina an yahmilnaha, mereka semua itu, langit, bumi, gunung, enggan untuk menerima. Wa ashfaqna minha, merasa ngeri terhadap amanat itu. Wa hamalaha, lalu manusia membawanya, membawa amanat itu. Innahu wa hamalaha al-insan, manusia membawanya. Innahu, padahal sesungguhnya manusia, kana zaluman, manusia benar-benar. Jadi kalau ada kana zaluman, kalimat kana zaluman itu maknanya benar-benar sangat zalim. Jahula, benar-benar tidak mengerti atau jahil. Saudara sekalian, coba bandingkan ayat yang pertama, Allah mengatakan ya'murukum an tu'addul amanati. Allah memerintahkan kalian menunaikan, kalian setia untuk melaksanakan amanat-amanat. Ayat kedua mengatakan Allah menawarkan suatu amanat. Nah, karena itu kalimat suatu amanat, kalau kita merujuk kepada tafsir para ulama mufassirin, di antara Ibnu Katsir, saya tadi katakan bahwa kullu ma yu'manu alaihi min amrin wa nahyin wa sya'nin min dinin wa dunya, bahwa kalimat aradnal amanata, kalimat amanata itu maksudnya adalah seluruh yang dititipkan kepada manusia, baik berupa perintah maupun berupa larangan, maupun terkait dengan urusan agama, maupun terkait dengan urusan keduniaan. Jadi al-amanata, al di sini al lil istighraq, al yang bertujuan untuk mencakup seluruh jenis amanah. Ya, sehingga amanat itu cakupannya memang seluruh aspek kehidupan. Modelnya juga seluruh model perintah, apakah yang sifatnya keniscayaan maupun anjuran.
atau sifatnya larangan maupun larangan yang tidak bersifat, yang tidak ada denda, yang tidak ada dosa, makruh. Ya, ini semuanya adalah dicakup oleh al-amanah. Makanya bukan dikatakan inna aradna amanatan, tapi al-amanah. Jadi dia adalah mengandung al-istighraq. Nah, sedangkan kalimat al-amanati ini sama-sama. Kalau yang satu menunjukkan jenis sehingga mencakup seluruh, maka al-amanati ini adalah bentuk jamak muannats. Jadi jamak dari amanatun, amanah. Jadi bedanya di mana? Di mana bahwa kalau yang ayat al-amanata itu adalah bersifat jenis dan mencakup menyeluruh, sedangkan al-amanati ini adalah berkenaan dengan hal-hal yang bersifat duniawi atau bersifat ukhrawi. Atau para ulama sebagian mengatakan bahwa ini ada kaitan dengan masalah ketuhanan, hak-hak kewajiban dengan Allah maupun hak-hak dan kewajiban dengan manusia. Jadi kalimat innallaha ya'murukum, Allah memerintahkan kalian, dengan membubuhkan kalimat antu'addul amanati, ini sifatnya instruktif, perintah. Jadi dengan kata perintah dan sifatnya adalah pelaksanaan. Sedangkan ayat yang kedua menjelaskan tentang ruang lingkup daripada yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, karena amanat itu begitu luas, mencakup seluruh kehidupan kita, dan amanat itu baik berkenaan dengan urusan-urusan kita dengan Allah maupun urusan dengan manusia, maka berarti tidak ada ruang kehidupan ini yang lepas dari amanat. Jadi sholat itu adalah amanat, puasa amanat, zakat amanat, semua perintah amanat, termasuk juga bermuamalah dengan baik amanat, menjaga rahasia amanat, berperilaku baik amanat. Ini semua perintah adalah amanat. Nah, apalagi yang terkait dengan urusan kemanusiaan, misalnya menunaikan utang piutang, itu juga amanat. Setia di dalam menjalani tugas, misalnya orang ditempatkan di perbatasan atau orang diberikan tugas untuk menjaga jamaah, ini merupakan amanat yang sangat besar. Jadi tidak bisa disia-siakan. Jadi dengan demikian, tidak ada di dalam jamaah ini orang yang merasa perannya paling besar. Kenapa? Karena satu dengan yang lain saling mengikat. Seorang yang ditugasi, seorang yang diamanati untuk menjalankan hal-hal sepele kelihatannya, misalnya masalah keamanan, misalnya masalah kebersihan, misalnya masalah kedisiplinan, misalnya masalah pemantauan. Pemantauan itu kalau orang masuk ke rumah orang, sembarang orang tanpa tahu, bahaya. Tahu-tahu yang masuk adalah orang yang benci, orang yang mencari-cari, orang-orang yang ingin membangun fitnah, itu bahaya. Di sini memantau orang menjadi penting. Meskipun kemudian yang diamanati menjadi presiden, maksudnya presiden partai ya, diamanati menjadi majelis suro, anggota, ketua, pimpinan, itu juga amanat-amanat besar. Tetapi tidak kalah merupakan suatu amanat hal-hal yang bersifat sederhana tadi. Dengan demikian, bahwa apa yang kita laksanakan seluruhnya ini mengandung suatu nilai ibadah. Dan karena dia mengandung suatu nilai ibadah, maka harus dijalankan dengan penuh ketulusan. Ketika dijalankannya tidak ada ketulusan, maka itu akan sia-sia.
karena tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai ukhrawi. Jangan dilihat dari konteks kompensasi duniawi, itu hal lain. Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan ketulusan itu bagian dari menunaikan amanah. Nah, kalau dalam konteks manajemen modern, maka sikap seorang yang amanah itu disebut seorang yang memiliki sifat yang amanah. Dia adalah memiliki performansi yang memadai. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, lanjutnya setelah beliau memilih dua ayat itu, maka turun dengan hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath. Tanda orang-orang munafik itu ada tiga, atau tanda seorang yang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dusta, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji tidak menepati. Wa idza utumina khana, kalau diamanati khianat. Muttafaqun alaih. Tiga sifat ini sebenarnya serangkai. Tidak pernah akan ada pengkhianatan kalau dia tidak pernah berbohong. Dan tidak mungkin orang itu akan berbohong kalau tidak ada niat untuk khianat. Jadi ini merupakan saudara, ibarat dua gambar dalam satu keping mata uang. Nah, hadis ini sampai di dalam riwayat yang lain dikatakan wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Meskipun orang itu mengklaim ya bahwa dirinya selalu puasa, dirinya rajin sholat, dan dirinya adalah seorang muslim yang sejati, tetapi kalau sifat yang tiga ini melekat pada diri orang itu, maka disebut sebagai orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Saudara sekalian, hadis selanjutnya Imam Nawawi menjelaskan tentang kisah amanah. Ya, menarik. Saya akan kupas sampai akhir lah. Kisah amanah maksudnya apa? Jadi dikatakan dari hadis an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain qad ra'aitu ahadahuma. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami dua hadis. Salah satunya saya sudah tahu, tetapi aku masih menunggu yang kedua. Wa ana antadiru al-akhir. Haddatsana, apa yang kedua? Annal amanata, yaitu sesungguhnya amanat itu nazalat fi jazri qulubir rijal, turun ke lubuk hati seseorang yang paling dalam. Summa nazalal Qur'an, lalu setelah itu turunlah Quran. Fa'alimu minal Qur'ani wa alimu minas sunnati, kemudian orang-orang itu tahu tentang amanat menurut Quran dan juga dari sunnah. Lalu kemudian summa haddatsana an raf'il amanati, lalu setelah Nabi menjelaskan kepada kami tentang turunnya amanat, maka beliau bercerita kepada kami tentang tercerabutnya amanat. Sebelum saya menjelaskan tentang tercerabutnya amanat, saya ingin kasih komentar sedikit tentang turunnya amanat. Saudara sekalian, ketika Rasulullah mengatakan annal amanata nazalat fi jazri qulubil rijal, kalau dibahasakan secara literal bahwa amanat itu turun ke dalam lubuk hati yang paling dalam bagi seorang laki-laki. Ada dua ini. Kalau cuma hanya laki-laki problem. Jadi
seringkali di dalam bahasa Arab itu ketika menyebutkan satu kata maknanya adalah mencakup semua. Mengapa di dalam bahasa Arab itu kalau laki-laki bisa mewakili perempuan, artinya included di dalamnya perempuan. Tetapi kalau menyebutkan perempuan saja dalam bahasa Arab itu tidak masuk di dalamnya laki-laki, gitu. Jadi, nah hadis ini termasuk memaksudkan adalah ini bukan hanya di hati para lelaki, tetapi di hati kepada setiap orang. Nah yang kedua, kalimat nazar fi jadr, bahwa amanat itu turun sampai kepada lubuk hati paling dalam. Itu artinya setiap orang sejak lahir telah dibekali Allah berupa sifat yang genuine, yaitu berupa sifat menunaikan amanah. Anti khianat itu sebenarnya fitrah. Karena itu ketika orang sudah disebut pengkhianat, itu pasti keluar dari fitrah. Jadi bahwa amanat yang ada dalam hati yang paling dalam dari setiap orang itu Allah telah berikan sejak dia lahir. Apakah dia muslim atau kafir? Ya, ini catatan penting. Jadi kalau begitu, setiap orang memang pada dasarnya seorang yang menunaikan amanah. Pada dasarnya seorang manusia itu adalah setia kepada janji, setia kepada perintah, setia kepada tugas, setia kepada amanah. Jadi ada kesetiaan, ada sikap untuk selalu menunaikan janji. Nah kalau ada orang yang kemudian terbiasa tidak menunaikan janji atau bahkan bersifat pengkhianat, itu berarti dia telah keluar dari sifat asli. Nah karena itu Rasulullah kemudian menjelaskan, summa haddatsana, lalu Nabi menjelaskan, menyampaikan kepada kami an rafil amanati, tentang tercerabutnya amanah. Kenapa saya memilih kata-kata tercerabut, bukan hilang? Karena aslinya mengakar, aslinya menghujam dalam hati setiap orang. Kalau dia hilang, pasti tercerabut. Dan nanti bagaimana kemudian Rasulullah menggambarkan hilangnya. Lalu kemudian dikatakan, yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Digambarkan bahwa seorang laki-laki itu tidur sekilas. Tidurnya nggak terlalu sampai banyak, sekilas untuk tidur saja. Maka saat itu pula amanat bisa dicabut atau tercerabut dari hati. Itu maknanya apa? Maknanya begitu mudah amanat itu lepas dari seorang. Meskipun fayadhallu asaruha mithlal waqti, meskipun tetap tersisa, tetapi sisanya samar-samar. Ya kan? Sisanya samar-samar. Jadi ketika ada benda yang sudah mengakar lalu tercerabut, pasti ada sisa toh. Nah itu. Nah amanat-amanat yang ada mayoritas manusia pada hari ini itu ya hanya seperti sisanya tanaman yang tercerabut dari akarnya itu. Tinggal sedikit. Bahkan lebih parah lagi, summa yanamun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Lalu ketika dia tidur lagi meskipun hanya sekejap, maka dicerabutlah amanat itu dari hatinya. Fayadhallu asaruha, tinggal sisanya. Tapi sisa yang seperti apa? Sisa dikatakan asaril majli, misla asaril majli, kajamrin dahrajtahu ala rijli fanafita fala yakadu ahadun yu'addi al-amanata. Afwan, fanafita fatarahu muntabiran wa laysa fihi syai'un. Pencerabutan yang kedua ini
menyisakan apa? Hanya menyisakan pelepuh. Anda tahu pelepuh? Kalau kita sedang terkena panas, maka menggelembung ini kan, gelembungan ini. Gelembungan ini sebenarnya isinya cuma apa? Kosong, nggak ada daging, nggak ada otot. Isinya apa? Air. Tapi kelihatan gelembung. Ini gambaran-gambaran yang sangat detail. Lalu kemudian apa yang berikutnya? Kajamrin dahrustahu ala rijli. Ya, fanafita fatarahu muntabiran wa laysa fihi syai'. Dikatakan Anda ketika kena api terus seperti itu. Lalu akhirnya kemudian api ini akhirnya tinggal menyisakan pelepuh, dan pelepuh itu menggelembung dan di dalamnya tidak ada apa-apa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Summa akhadha hasatan wa dahrajahu ala rijlihi. Lalu Nabi memainkan kerikil kecil. Ini tidak ada kaitannya dengan tema, tetapi ini disampaikan karena menunjukkan tentang autentiknya hadis ini. Lalu kemudian fayusbihun nasu yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addil amanata. Akhirnya ketika amanat ini sudah tercerabut dari hati-hati manusia, sehingga mereka ketika berjual beli nyaris tidak menemukan orang-orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Hatta yuqal, sampai kemudian lahir suatu ungkapan, inna fi bani fulan rajulan aminan. Oh, di sana ada orang yang bisa dipercaya. Itu maksudnya apa? Di sekeliling ini sudah tidak ada yang dipercaya. Hatta yuqalir rajuli ma ajlatahu ma adrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Bahkan sampai kemudian muncul ungkapan karena sedikit tertipu, oh orang itu begitu hebat, kata-katanya begitu memukau, pikirannya begitu cerdas, ya, langkah-langkahnya begitu bijak. Kata Rasul, padahal orang itu tidak memiliki keimanan di dalam hatinya. Tapi kita semua tertipu. Ya. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayat. Dan benar-benar telah datang kepadaku suatu zaman dan aku tidak peduli lagi orang seperti apa aku membayar. Kata Rasul, la in kana musliman la yaruddannahu ala dinihi wa la in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sahihi wa amal yawma fama kuntu ubayyi'u minkum illa fulan wa fulan. Dan kemudian kalau Nabi pada saat itu membayangkan, jadi membayangkan memang ketika membayar tidak peduli karena masih banyak orang-orang yang bisa amanah. Tapi untuk hari ini, kata Rasulullah, kalau untuk hari ini, wa amal yaum, adapun hari ini, fama kuntu ubayyi'u minkum, aku tidak membaiat di antara kalian, aku tidak percaya amanat kecuali hanya orang-orang tertentu. Coba saudara sekalian, bagaimana kemudian kita bisa membayangkan ini pada zaman itu, bagaimana kemudian zaman sekarang? Karena ini adalah merupakan sebuah satu berita menunjukkan kenabian Rasulullah SAW, karena beliau mampu memprediksi masa depan. Betapa suatu hari nanti kondisi moralitas manusia, termasuk umat Muhammad SAW, sangat rendah. Amanatnya begitu sangat cetek. Bahkan kemudian yang muncul adalah orang-orang pembohong-pembohong, pendusta-pendusta yang bisa menipu kepada publik, seakan-akan publik itu terpukau dengan keimanannya, seakan-akan publik itu terpukau dengan kebijakan-kebijakannya, seakan-akan publik itu terpukau dengan kata-kata bijaknya. Padahal kata Nabi, orang-orang yang membuat kalian itu terpukau, mereka tidak sedikit pun ada keimanan di dalam hatinya. Saudara sekalian, saya kira ini merupakan suatu hadis pilihan Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih yang menjelaskan tentang datangnya amanat dan lepasnya amanat. Dan nanti akan saya tutup, masih ada satu hadis lagi atau dua hadis lagi, tetapi mudah-mudahan bisa kita sambil jawab
berkenaan atau bersamaan dengan tanya jawab. Kalau kemudian para hadirin sekalian ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terkait dengan amanah. Dan sebelum saya menyampaikan atau sebelum saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara sekalian untuk bisa menyampaikan pertanyaan, maka saya ingin menutup kajian ini dengan suatu kisah yang menarik, yaitu kisah Abdullah dan putranya, yaitu kisahnya Zubair dan putranya Abdullah bin Zubair bin Awwam. Kisah itu menunjukkan atau mengkaitkan dengan masalah bagaimana sesungguhnya menunaikan amanah itu. Maka sebelum beliau masuk pertempuran, beliau menyampaikan kegundah gulanaan kepada putranya Abdullah. Aku sangat gundah gulana. Yang aku sangat membuat saya gundah gulana adalah utang-utangku yang begitu sangat banyak. Lalu kemudian kalau begitu Abdullah putranya, jual seluruh harta saya, lalu kemudian bayarkan semua utang-utang yang ada padaku. Lalu kalau memang masih kurang, mintalah kepada bos saya. Abdullah bingung. Yang Abi maksudkan bos ini siapa? Ya Allah, gitu. Akhirnya Abdullah setiap kali beliau membayar utang kurang uangnya, ya Allah yang menjadi bos ayah saya, yang menjadi bos ayah saya, ini uangnya masih kurang untuk membayar utang ayah saya, maka bayarlah utang. Dan diberi. Dan kemudian terjadilah, sehingga ketika beliau meninggal dunia itu, karena Zubair ini kan seorang pebisnis, beliau itu sangat pebisnis, ulung, banyak sekali para sahabat yang menitipkan uang. Tetapi karena beliau takut uang itu berkurang, janganlah, nggak usah jadi titipan, biar jadi pinjaman aku saja. Akhirnya begitu beliau meninggal dunia, utangnya itu sampai mencapai 1.200.000 dinar atau dirham. 1.200.000 pada zaman itu luar biasa. Dan kemudian apa yang terjadi? Padahal ketika peninggalan beliau, warisan beliau gak sebanyak itu. Akhirnya kemudian Abdullah bin Zubair bin Awwam itu kemudian beliau menjalankan amanat ini dengan baik, yaitu ayahnya itu memiliki sebidang tanah di salah satu kawasan di kebun, yaitu salah satu ghobah atau hutan ya di kawasan Madinah. Waktu itu belinya hanya sekitar 700 atau 170, ya 170. Tapi kemudian beliau desain sampai kemudian beliau bisa menjual menjadi 1.600.000. Ini kelebihan dia bisnis. Dan kemudian dari 1.600.000 itu kemudian akhirnya cara membayarnya gimana? Cara membayarnya beliau membayar dengan dengan cara dibayar dengan tanah. Pertama-tama yang kemudian datang itu Abdullah bin Ja'far. Dia merasa punya piutang kepada ayahnya Zubair, yaitu 400.000. Lalu kemudian ya sudah, kalau begitu saya kasih tanah dari sini sampai sini. Sepakat. Lalu kemudian setelah itu masih ada sisa. Sisa itu kemudian dijual lagi. Sisanya itu kemudian dijual. Nah, berapa sisanya? Yaitu tinggal 4 bagian. Jadi ada 5 bagian dikasih, tinggal 4 bagian. 4 bagian ini kemudian akhirnya dia bawa kepada Muawiyah. Akhirnya kemudian di situ ada Amr bin Utsman. Lalu Amr bin Utsman mengambil bagian pertama, bagian 100, lalu Mundir bin Zubair, lalu Ibnu Zam'ah. Ketiga orang ini mengambil masing-masing 100. Tinggal masih kemudian 1,5 bagian, yaitu dibeli oleh Muawiyah 150. Akhirnya kemudian total enggaklah sudah itu. Setelah itu kemudian akhirnya seluruh utang-utangnya terbayar, dan Zubair ini masih punya istrinya 4. Anaknya itu ada 9 kali 2, 9 laki-laki, 9 perempuan. Dan setelah kemudian dikelola semuanya itu, akhirnya bahwa istri-istri masing-masing istri itu mendapat bagian alfin wa mi'ati alf, yaitu 1.200.000 masing-masing istri dari 4 itu. Dan kemudian setelah ditotal hartanya Zubair itu bukan hanya sekedar 1.200 atau 2.100 tadi sebagaimana utangnya,
tetapi kemudian ditotal menjadi sebenarnya hartanya ada khamsuna alfin 50 juta 200.000. Zaman itu 50 juta 200.000 dirham, wah sudah memang kaya raya. Ikhwas sekalian, inilah faedah menunaikan amanat. Ini hadis yang terakhir, amanat terkait dengan manusia. Yang kedua terkait dengan masalah kewajiban. Yang pertama terkait dengan masalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai pengantar berguna, bermanfaat, dan bisa memberikan pencerahan agar kita selalu terdorong untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Amin ya rabbal alamin. Saya persilakan, masih ada kesempatan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu menarik kajian yang disampaikan oleh beliau. Kami buka kesempatan bertanya menjelang maghrib. 2 saja ya, 1 laki-laki perempuan. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ustaz, melihat kondisi sekarang yang kita sudah ikut dalam beberapa grup, misalkan ada subscriber dan sebagainya, sering sekali berseliweran informasi maupun pernyataan sikap yang dikutip biasanya Ustaz. Dan berkaitan dengan materi amanah yang disampaikan, tidak lepas juga kadang informasi itu menyinggung atau berkaitan dengan bab amanah yang ada. Sering juga dikutipkan sebuah peristiwa yang terjadi ketika zaman Rasulullah dan para sahabatnya, atau mengukir dari kejadian Sirah al-Nabi. Nah, karena keterbatasan ilmu saya sering sampaikan, tidak semua kejadian yang pernah terjadi di zaman itu adalah sebuah contoh kebenaran untuk diulangi di zaman sekarang, terutama yang tidak sesuai dengan amanah tadi saya menurut pandangan kita. Apakah sikap dan jawaban seperti ini bisa dibenarkan, atau mungkin barangkali ada keterangan lain? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sekalian, kalau ada dari ibu-ibu, biasanya ibu-ibu always idem. Oh, ada satu lagi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan dengan amanah. Biasanya kalau orang pegang sekarang jabat biasanya ada kata-kata saya wafatkan. Maka itu memang perlu ada wakaf. Mereka dia tidak perlu kata wakaf, dia memang sudah mewakaf dirinya. Ya kan misalnya ada orang pejabat atau orang yang diamanati untuk menjabat. Ya kan kadang-kadang dia berkata saya mewakafkan dirinya. Maka dengan tidak kata wakaf, ya kan mereka sudah memberikan amanah. Apakah dibenarkan atau ya itu untuk kata-kata wakaf itu, ya kan? Nah, sekarang tadi yang kedua juga kaitan kedua memberikan kunci, memberikan amanah kepada sahabat yang diberikan itu, kalau otomatis manusia tidak memberikan amanah begitu saja, tapi punya kriteria tertentu. Ya, kriteria itulah yang kita harus mengetahui apabila kita memberikan amanah kepada seseorang yang mempunyai kriteria tertentu. Ya, terima kasih. Saya mulai dari yang terakhir ya, kaitan dengan kriteria. Kan idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadrisa. Kalau ada suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, ya pasti akan rusak. Karena itu sudah barang tentu Rasulullah ketika memilih Utsman ibn Talha memegang kembali kunci, karena Nabi melihat kriteria yang tepat
sebagai pemegang kunci tidak diberikan kepada yang lain. Padahal di saat itu Rasulullah SAW berkesempatan dan luasa untuk memindahkan pemegang kunci Ka'bah dari Utsman bin Affan kepada sahabat yang lain. Bahkan sebagian sahabat Sayyidina Ali pun meminta, ya Allah, ya Rasulullah, berikan kepada kami urusan masalah hijabah, artinya urusan Ka'bah ini. Tetapi kemudian Nabi tidak kasihkan seketika, karena ada porsi-porsi yang kemudian secara tepat diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu kalimat menggunakan saya wakafkan. Ini kan sebenarnya perkembangan penggunaan kata ya. Ini harus ditelusuri. Jangan kemudian makna wakaf letterlock seperti itu. Sebab wakaf itu maksudnya adalah menghentikan sesuatu kecuali hanya digunakan kepentingan Allah. Mewakaf. Waqafa yaqifu waqfan itu artinya berhenti. Jadi contoh misalnya saya atau antum punya motor. Selama ini dipakai kita sendiri, pakai anak kita, pakai siapa saja, tapi kemudian besok dideklar saya wakafkan motor ini hanya untuk kepentingan DPP misalnya. Ya tentunya itu akadnya adalah wakaf kepada kepentingan DPP. Ketika dipakai kepentingan yang lain, kepentingan keluarga, tidak. Sudah berhenti kepentingan itu, maka disebut wakaf. Dan makna wakaf di situ bagi orang-orang yang mengatakan pejabat mengatakan wakaf untuk mewakafkan diri sebagai pejabat, saya kira itu hanya sifatnya penegasan, tidak memiliki makna yang berkonsekuensi secara terminologi dan hukum. Sehingga dia ingin menegaskan saya akan curahkan seluruh diri saya dan waktu saya ini hanya untuk kepentingan jamaah bangsa dan negara misalnya, seperti itu. Sehingga maknanya tidak terlalu jauh daripada itu. Atau kemudian ditanya kepada yang punya kalimat, apa maksud ente bila wakaf gitu? Apakah maksudnya ente jadi kendaraan lalu kemudian tidak bisa dimiliki sehingga istrinya pun tidak bisa menyentuhnya, anaknya tidak bisa menyentuhnya, semuanya atau ini? Nah itu tentu. Tetapi saya kira makna yang paling logik, yang paling rasional dalam konteks ini adalah itu. Nah itu yang kedua. Yang pertama tadi Pak Agus ya, apakah benar ketika saya mengatakan tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lalu adalah selalu relevan dengan sekarang? Ya tentu. Jadi kenapa Imam Ibn Rushd di dalam kitabnya Bidayah Mujtahid mengatakan, dikatakan oleh beliau bahwa al-wahyu yatawaqqaf wal ahdatsu tatajaddad. Wahyu itu sudah berhenti sedang Nabi itu meninggal dunia. Sementara peristiwa manusia, perilaku manusia itu selalu dinamis berubah. Karena itu kata beliau diperlukan adanya ijtihad. Nah, apa maksudnya? Bahwa kenapa kemudian Quran itu juga yang kedua diturunkannya tidak sekaligus? Kenapa kemudian tidak Allah turunkan Quran dari Alif Lam Mim sampai Minal Jinnati wan Nas kepada Nabi Muhammad secara waktu yang satu sekaligus gitu? Tetapi kenapa kemudian harus di-bridging, dicicil ya? Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesesuaian perintah ini dalam hal peristiwa seperti ini. Peristiwa ini dalam hal seperti ini. Karena itu setelah itu muncul suatu kaidah dari para ulama usul fikih mengatakan bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa hukum itu diambil dari umumnya perintah Allah, tidak hanya terkait dengan peristiwa yang lalu. Jadi kalau kemudian semuanya harus dikaitkan peristiwa itu, ya tentunya ayat ini akan kewalahan, Quran akan kewalahan, hadis akan kewalahan. Kenapa?
peristiwanya baru terus gitu. Paling kan mirip, tapi kan nggak sama, gitu. Ya kan? Nah bahkan misalnya ada seorang yang mengatakan gitu, ketika ada suatu majelis sahabat ini sebelum ditutup terjadi perdebatan mulut, gitu, debat kusir, maka akhirnya diperintahkan untuk membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagian ada yang kemudian terlalu kaku. Kalau majelis-majelis biasa yang damai-damai saja nggak perlu pakai doa ini. Nah itu kenapa? Karena cara fikirnya adalah bahwa semua pemberlakuan hukum itu mesti persis, padahal tidak demikian halnya. Kaidahnya adalah al-ibratu bi umumil lafzi. Apa umum lafzi? Perintah di situ adalah kalau kamu menutup majelis, tutup. Mau diawali dengan perdebatan atau diakhiri dengan ketiduran semua, sepi gitu kan, tidur semua, tetap saja disunahkan untuk membaca doa kafaratul majlis. Jadi saya kira demikian halnya, termasuk dalam konteks menggunakan penerapan Quran maupun Sunnah ya harus dicari kesesuaian, meskipun bahwa maknanya tidak harus dalam peristiwa yang sama. Jadi peristiwa-peristiwa ini untuk membantu kita bagaimana menurunkan atau tanzil min hayyizil wahyi ila hayyizil waqi', adalah membantu kita bagaimana menurunkan konteks wahyu ini ke dalam tataran praktek. Dan akhirnya muncullah berbagai macam ilmu pengembangan. Di sini ada ilmu asbabun nuzul, ilmu sebab turunnya ayat. Ada ilmu asbabul wurud, yaitu ilmu sebab turun-turunnya hadis. Nah ini semuanya dalam rangka untuk membantu. Nah bagi ahli sosial ini sangat penting. Kenapa? Karena para ahli sosial dapat mengkaji benang merah antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain untuk melahirkan teori-teori baru tentang kehidupan sosial. Nah ini, ketika seorang ahli hukum Islam itu tidak mengerti tentang sosial, maka hukumnya itu akan hambar, ibarat sayur tidak ada garam dan tidak ada sambal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada waktu sedikit lagi. Ada satu pertanyaan lagi. Misalnya, sebelum bisa. Iya. Ikhwas sekalian, jamaah sekalian, karena kita juga tinggal menunggu detik-detik azan maghrib untuk kita melakukan buka puasa bersama, saya kira akan ada baiknya kalau kita akhiri kajian kita pada sore hari ini. Yang intinya adalah satu, bahwa amanat itu merupakan persoalan yang paling besar dalam hidup ini, dan Allah membekali setiap orang amanat itu, amanat untuk menunaikan sejak ia lahir. Namun perilaku manusia dan lingkungannya itulah yang mencerabutnya, sehingga tersisa hanya sedikit amanat. Jika pada waktu Nabi amanat itu sudah tinggal sedikit, sudah barang tentu di zaman kita amanat ini menjadi amat sangat sedikit. Oleh karena itu, orang-orang yang amin yang bisa dipercaya itu hakikatnya adalah makhluk-makhluk yang langka, yang harus wajib dipelihara, tidak demikian disia-siakan. Akhirnya saya menyampaikan suatu kalimat akhir bahwa sifat-sifat amanat itu merupakan sifat dari hamba-hamba yang selamat, dan amanat itu merupakan sifat para rasul, dan amanat itu merupakan tanda keimanan versus kemunafikan, dan amanat itu merupakan tanda orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu amanat
bisa dipercaya dan terus istiqomah sampai kita menemui ajal di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kajian yang disampaikan pada sore hari ini, dan kita lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan Kamis berikutnya. Kita akhiri kajian kita dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.